wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di podcast Tiga Berbicara bersama saya Aska Amanda selaku host podcast episode kali ini bersama dengan buka dulu dong maksudnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbalur Purnawan. Di sini saya berbicara selaku Ketua MPK OSIS SMA Islam Al-Azhar 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Alif Andika. Di sini aku sebagai Ketua Pelaksana MPLS. Oke, jadi di episode podcast Tiga Berbicara pertama ini selain membahas tentang Mata Talk, kita juga mau ngobrol-ngobrol nih sama Ketua MPK dan Pelaksana MPK Alpus 3. Nah, jadi sesuai dengan namanya, Mata itu adalah nama panggilan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah yang bisa dipanggil sama masyarakat Alpus 3. Jadi, gue pengen nanya untuk Iqbal dulu ya. Oke. Kira-kira apa sih alasan pengen masuk OSIS dan milih divisi yang pertama kali dipilih? Oh ya, oke. Jadi gua itu kan udah masuk OSIS tuh dari periode sebelumnya ya di SMA Islam Al-Azhar 3 ini di tahun lalu waktu masih jabatannya Kak Pupu sama Kak Nana. Nah itu gua sendiri milih divisi agama. Nah itu awalnya kenapa? Kan pokoknya tuh disuruh pilih 2 divisi tuh. Kira-kira kalian mau masuk yang mana kata aku. Gua itu sebenarnya pengennya tuh masuk divisi seni. Tapi tahun lalu tuh divisi seni itu masih nyampur sama olahraga. Dimana gue sebenarnya nggak terlalu mau ngurusin yang berbau-bau olahraga. Gue cuma mau seni. Tapi karena nggak ada seni, jadi gue kayak sebenarnya nggak ada divisi yang gue pengenin banget. Jadi ya udah. Yang gue utamain divisi agama karena mohon maaf nih alasannya agak aneh karena kayak itu santai gitu ya, kayak gak ada program-program yang terlalu gede atau gimana. Ya kayak saya ya, kayak humas ya. Aduh, humas tuh riuh ya. Nah, gue pikir tuh divisi agama tuh kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba karena gue milih divisi agama, kebetulan waktu itu yang milih divisi agama tuh cuma dikit ya. Cuman ada beberapa. Nah tiba-tiba gue dipilih jadi ketua, dimana tuh sebenarnya kan kelas 10 tuh nggak boleh jadi ketua, tapi gue tiba-tiba jadi ketua mungkin karena peminatnya dikit divisi agama. Terus ya dengan ekspektasi gue ini mah divisi agama santai, programnya mah dikit, tapi waktu udah dijalanin waduh riwa juga kan. Ada waktu tahun lalu tuh ada Marang Fest, Muslim Inspiration, terus Alright, wah itu semuanya buat gue yang pertama kali jadi ketua divisi agama sih itu bikin lelah banget sih. Tapi alhamdulillah pengalamannya sih menurut gue worth it. Oke, cukup. Coba nih sekarang lu pengen tahu sama ketua pelaksana MPLS sendiri, Alif. Jadi gue sama kayak Iqbal juga. Gue udah dari periode sebelumnya. Dan ketika ditanya sama Kak Pupu Kanana memilih apa, divisi apa, dan kenapa, gue sebenarnya pengennya humas karena ya gue kan kayak ya seneng lah untuk bergaul dengan banyak orang, untuk ngomong di depan umum gitu. Terus tapi humas tuh bener-bener banyak banget yang milih, hampir majority ditanya tuh humas, dan juga alasannya tuh ya itu aja gitu, nggak ada alasan kayak bikin wow gitu. Jadi meyakinkan mereka buat ini loh cocok buat humas. Nah terus ketika udah dirembuk segala macem, keluar hasilnya, alhasil gue kepilih nih di divisi pendidikan. Okay. Dan itu gue nggak tahu pendidikan tuh harus ngapain segala macemnya, kegiatannya apa aja, karena baru pertama kali di situ. Dan kemudian ketika gue lihat lagi nih program-programnya udah dipaparin, pendidikan tuh program di antara semua divisi OSIS paling banyak dan paling agak ribet juga ya pendidikan tuh, karena gue ngerasa humas ya maksudnya. Tahun lalu itu pendidikan tuh 10 program ada ya Liba? 12 gitu. Oke. Nah oke. Gue kan udah tahu nih alasan kenapa kalian bisa dapet divisi yang sekarang ini gitu kan. Kalau misalnya pengalaman, ngomongin tentang pengalaman, apa aja sih yang kalian dapetin dari OSIS, kayak dampak positifnya gitu, serta pengalamannya juga gitu. Kalau dari gue sih dampak positif gue berada di OSIS ini bener-bener kayak berguna banget ya bagi kehidupan gue sehari-hari juga, dimana gue kayak
ngelatih gue time management. Habis itu kemandirian gue juga, gue harus koordinasi dengan semua orang supaya nggak ada miskom, dan itu bener-bener kayak ya pasti manfaatnya mungkin akan capek sekarang, tapi gue yakin di masa depan nanti itu akan berguna banget buat kehidupan gue selanjutnya gitu. Kalau dari gua sebenarnya ya, mungkin semua yang ngerasain OSIS pasti ngerasain juga apa yang dirasain Ali. Tapi buat gua pribadi, dampak yang emang kayak ngena banget gitu buat kehidupan gua, dimana kalau sebelum OSIS kayak sekolah gua tuh kayak udah leha-leha biasa, kayak tugas. Karena waktu gua sebelum ada OSIS itu kan kayak banyak lah waktu luang, kayak gua mau nonton atau mau main sama temen tuh, maksudnya bebas lah sambil ngelupain tugas-tugas sekolah gitu. Nah waktu ada OSIS kan tugas-tugas gua nambah dong, misalkan disuruh bikin proposal, disuruh bikin apa. Nah jadi itu dengan adanya OSIS tuh bikin hidup gua tuh lebih terstruktur, dimana kayak jadi awalnya yang gua kayak udahlah tugas mah ntar aja, tapi karena ada tugas OSIS maksudnya, jadi gue harus perhatiin kayak nugas kapan, belajar kapan, terus ngurusin OSIS kapan, jadi kayak Benar-benar. lebih ke situ sih kalau gue dampaknya gitu. Terus gimana sih caranya kayak Alif dan Iqmal buat manage waktu dan nyimbangin misalnya gitu kan? Semua orang pasti punya cara sendiri, cuman cara kalian gimana? Apalagi kalian itu ketua loh. Ya. Ketua MPK dan juga ketua pelaksana ML. Oke, kalau dari gua itu gua kan periode sekarang nih ketua MPK, job desk-nya agak samar-samar lah, bukan kayak misalkan kalau Alif kan ada program jadi kayak yang ngurusin programnya. Nah kalau gua kan ketua MPK sebenarnya tujuannya kan emang buat ngawasin kinerja ketua divisi, terus BPH segala macam. Jadi kan nggak ada job desk yang bener-bener harus gini harus itu, nggak ada. Jadi mungkin waktu luangnya lebih banyak daripada waktu gue jadi ketua divisi agama. Nah kalau gue sih agak bersyukur ya dapet ketua MPK karena itu waktu luangnya lebih banyak. Jadi buat gue nugas, buat gue main pun masih banyak. Nah tapi gue waktu jadi ketua divisi agama, di mana itu emang waktu ngurusin programnya emang sibuk banget. Itu gue gini, misalkan gue dapet tugas nih, misalkan dari Pak Miko lah, kita dikasih tugas, gue tuh sebisa mungkin langsung selesain lah, kayak dikasih selesaiin. Jadi gue tuh jarang banget ada yang namanya tugas yang sampai telat tuh gue jarang banget, kecuali paling kayak tugas hafalan tuh, gue pernah bisa hafalan. Jadi kayak hampir semua tugas sih, jadi gue prioritasin dulu, gue selesain. Dan gue ada satu tips juga, kalau misalkan dari gue sendiri itu, jadi gue tuh nganggep Jumat, Sabtu, Minggu itu pokoknya waktunya nggak boleh diapa-apain lah, bukan buat sekolah, pokoknya buat diri gue sendiri, buat jalan-jalan sama keluarga dan lain-lain gitu. Jadi gue pokoknya misalkan tugas gue harus selesain di hari Kamis sih, hari Kamis gue selesain semuanya, jadi Jumat, Sabtu, Minggu tuh udah leluasa lah. Nah kalau misalkan ada tugas di hari Jumatnya, ya paling gue hari Jumat lah, tapi Sabtu Minggu tuh udah gak bisa diganggu gitu sih. Jadi kayak lu tuh karena lu jadi ketua MPK yang emang tugas itu buat ngawasin, lu masih punya banyak waktu luang. Iya, alhamdulillah itu. Ini jujur loh, lu jadi ketua MPK bagus banget loh kinerjanya, jujur. Gue bener-bener kayak kadang gue suka kayak malas, cuman gue ngeliat lu, Desmo dan yang lain tuh gue jadi kayak yaudah gue gak boleh. Alhamdulillah. Tugas ketua MPK ya, misalkan kita kan juga harus make sure kita semua kinerjanya tuh harus baik, ya kita harus juga nyontohin yang baik. Alhamdulillah lah kalau kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang background kalian dan pengalaman di OSIS gitu, sekarang gue pengen ngomongin tentang MPLS. Kan bentar lagi ini kita udah mau MPLS nih, udah pengen matak nih separuh. Nah, kira-kira waktu kalian ngalamin MPLS sendiri, kita kan online nih, ada nggak sih hal yang bikin kalian tuh deg-degan sama kayak kenalan sama lingkungan baru gitu? Cuman yang benar-benar kayak wah ini kayaknya gue takut nih gitu.
Iya. Ada nggak pengalaman yang kayak gitu pada saat MPLS? Gua cerita dulu dari waktu gua MPLS SMP, di mana waktu itu masih di real life, belum online segala macem. Jadi emang gua asal SD-nya bukan dari sini, dan gue juga termasuk mohon maaf ketika masuk ke SMP sini minority lah gue istilahnya. Gue gak kenal siapa-siapa, cuma teman-teman berapa SD gue. Di situ gue jujur gue kayak aduh gimana ya cara gue ngadepin buat nyari teman baru, habis itu untuk ya maksudnya menyesuaikan diri gue beradaptasi lagi di lingkungan yang baru ini. Dan alhamdulillah ketika gue MPLS itu gue ketemu dengan orang-orang baik kayak Iqmal juga gitu. Di situ dia langsung Bromance ya? Iya bromance banget lah, udah dari awal. Kayak kaget juga loh, gue kaget loh jujur. Iya. Di awal kelas 7 ini Alim juga salah satu teman pertama gue di kelas 7 waktu itu. Jadi kan temen udah lama ya? Beda. alhamdulillah still counting. Iya. Kemudian tapi alhamdulillah banget gue termasuk orang yang cepat untuk beradaptasi di lingkungan baru. Jadi di waktu yang singkat gue udah punya banyak temen dan ya bisa ngejalanin normal life di SMP gue seperti yang lainnya juga. Nah kemudian nih yang ketika masuk SMA waktu itu kan udah COVID lagi awal-awal banget tuh. Terus semua kegiatan kan pasti serbanya jadi online waktu itu. Gue juga kayak walaupun gue udah sempet di teasing dikit nih tentang SMA 3 dari kakak gue, karena kakak gue nih alumni di sini. Tapi gue kan masih kayak belum afdol lah rasanya kalau misalnya belum kelihatan langsung. Tapi karena waktu itu lagi COVID, ya udah gue ikutin segala macam ya karena online juga, jadi gue merasa lebih lebih ya udahlah, agak nggak terlalu dipikir pusing banget gitu. Dan alhamdulillahnya juga teman-temannya baik juga nih walaupun online nih sama gue, mau kenalan walaupun backgroundnya bener-bener beda banget, ada yang dari negeri, ada yang dari boarding segala macam, itu mau kenalan sama gue, mau berteman sama gue. Jadi ya itu sih gue bersyukurnya di situ, gue jadi bisa lebih baik kenal sama orang walaupun masih online. Gitu ada ya, cuman mas Belum ketahuan sih. Nah, maksud gue tuh segala macam orang, berbagai macam jenis personality itu bisa nyambung karena dibantu sama mata, bisa gitu. Iya. Dengan adanya kayak masa MPLS yang tepat gitu kan, dengan orang-orang kakak OSIS yang waktu itu bantuin mata, itu juga benar-benar jadi kita tuh jadi istilahnya kita jadi kayak bisa berbaur. Iya, betul. Itu bayangin kalau misalnya kayak nggak ada masa MPLS, terus kalau misalnya kakak-kakaknya juga nggak bantuin kita buat kenal sama lain, kita pasti bakal bener-bener kayak ngerti gak sih? Kayak stranger gitu ya. Iya. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk masuk nggak ada mata kan kayak siapa ya? Lu siapa? Jujur, mata nih menurut gue salah satu program yang top. Iya. Top. Programnya Alif. Alhamdulillah. Tas dulu dong. Iya. Dia mau. Oh ya. Nah itu makanya kan kita SMP tuh MPLS kita offline ya enak dong, maksudnya kenalan kan tinggal kayak salken ya gue Iqmal dari SD ini. Nah si Alif kan cerita kayak gitu, dia tuh merasa minority. Gue itu waktu masuk Alpus 1 ini SMP ini, gue bener-bener gak ada temen karena gue cuman satu-satunya itu dari SD gue. Jadi gue kayak mau gak mau harus langsung buat teman baru. Nah itu salah satunya tuh gue langsung ngobrol nih sama Alif. Kayak salam kenal ya, nama gue Iqmal. Nah itu kan kalau offline kan enak, kayak kita mau kenalan aja gitu. Nah kalau online tuh jujur gue kagok banget ya. Jadi kayak pengalaman baru, tapi juga kayak aduh gak enak banget, masa mata tuh online ya gitu. Terus kayak kita mantengin laptop atau iPad kayak dengerin materi-materi. Aduh sebenarnya kalau udah dibayangin males ya. Tapi kalau waktu itu alhamdulillah pengalaman gue bagus ya, dengerin materi-materi segala macem. Nah dan di mata itu walaupun gue dari SMP gue itu banyak yang masuk Alpus 3 juga, SMA Alpus 3 juga, jadi kayak udah ada temen lah. Tapi gue juga berusaha buat teman baru. Nah salah satunya itu teman pertama gue
di SMA itu Rabbani dari Suara atau Dama itu dia sekarang ketua divisi olahraga. Nah makanya itu ngebantu banget kita sampai sekarang tuh masih temenan, kayak masih deket banget. Nah itu gara-gara mata tuh. Gitu. Sebenarnya menurut gue emang kayak performance si mata ini bagus sih. Iya. Kayak program yang ada di mata tuh bagus. Iya. Ngerti gak sih materi yang disampaikan, terus juga kayak cara mereka ngedeketin murid baru sama lain itu menurut gue ini. Dari mata-mata Gue sebelumnya bayangin tuh. aja, Gitu. bayangin aja. Gue cuma 3 orang yang dari SMP gue. Gue cuma sama Khalid, sama Aal, sama Yafa juga jadi Oh penyiar. ya. Cuman kita semua tuh bagi kelasnya, gak ada yang kelas. Iya iya. Cuman dengan mata nih, karena emang dia tuh misalnya kayak apa ya, program mata nih bikin kayak kita tuh jadi connect, ngerti gak sih? Walaupun kita online, tapi mereka bikin misalnya kayak apa sih yang apa yang kayak bikin breakout room gitu, Ya, kita iya. jadi kayak Seru. kita kayak dituntut untuk kayak ayo dong ngobrol gitu kan. Jadi kita ini berbau Online aja seru. Nah, apalagi nih offline. Apalagi program Alif nih. Iya, Alif. Aduh mantep. Gue gak sabar loh. Iya. Tanggal berapa, Lip? 13 sampai 18. Nah kan dari para ketua ini mereka udah cerita sama masa-masa office mereka waktu periode sebelumnya dan sekarang, terus juga waktu di masa-masa MPLS ya. Nah kira-kira apa sih benefit dari kalian tuh masuk OSIS? Ada nggak sih benefitnya ya? Kayak Bukan kayak dampak positif ke diri sendiri doang. Menurut gua benefitnya itu mungkin gimana ya? Kalau dari buat diri sendiri dan orang lain, gua tuh kayak berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik dari gua untuk dinikmati oleh khalayak umum. Contohnya kayak kegiatan MPLS ini, kemudian ntar mungkin ada program-program selanjutnya kayak lomba-lomba dan maybe references, kan nggak tahu kan kita. Amin. Udah sih itu doang. Deh. kalau positif masuk OSIS ya. Itu sih kayak gue tuh suka banget namanya program yang charity kayak gitu. Kemarin kita udah ada program yang All Three to All di mana ya kita membagikan sembako ke orang yang membutuhkan. Nah, habis ini kita juga ada program humas ya, Bantu Pintar di Juli nanti. Nah itu salah satu kenapa gue juga senang banget mau masuk OSIS karena program-program kayak gitu, kayak dampak positifnya banyak lah buat halayak umum. Kayak nanti Bantu Pintar kita menyumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan juga. Jadi kayak kita juga dampak positifnya ya berbagi, terus kita juga apa ya, membuat sarana buat kayak berlomba-lomba Dalam berbuat kebaikan. Enggak, kebaikan lah. gue OSIS tuh ningkatin social awareness kita Ya, juga. Itu yang paling penting gitu. Selain kita jadi bisa character developing sendiri ya kan, kita juga jadi ke orang lain tuh kita juga jadi lebih menghargai. Iya, setuju. Bisa jadi apa namanya, kerja kelompok ya kan, kita suportif, terus juga Betul, kayak istilah apa sih, kita jadi berusaha buat kayak nyembahin yang terbaik buat orang. betul ya. Gitu. Jadi nggak egois ya nggak sih? Makanya betul kata Alif, kita setiap program tuh emang harus totalitas lah buat persembahan buat orang-orang di luar sana. Apalagi kayak program-program kayak tadi tuh membantu orang-orang yang membutuhkan tuh kayak wah keren banget sih gitu. Salah satu dampaknya gitu. Gue sih nyuruh adik gue masuk OSIS ya, karena kayak menurut gue nih OSIS ini bukan cuma kayak dampaknya bukan cuma buat kita doang ya ngasih orang di sekitar kita juga. Jadi gue bener-bener support banget orang-orang adik kelas nih yang bakal masuk APS 3 buat masuk OSIS, super duper rekomend karena sama sekali tidak, sebenarnya itu kalau misalnya ada pasti banyak banget orang berpikir kalau misalnya OSIS tuh nyita waktu ya nggak sih? Cuman sebenarnya kalau bisa time management, wah Ya itu produktifnya super duper positif. Jadi sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan juga ya guys episode kedua dari podcast 3 Berbicara ini. Terima kasih.